Halo guys, kita kembali lagi belajar mengenai janji Tuhan. Dan khususnya kali ini kita akan belajar mengenai apakah Tuhan itu beneran menggenapi janji-janjinya. Dan mungkin teman-teman bertanya, kok kita sampai belajar sesuatu yang sangat simpel seperti ini sih? Tentu dong Tuhan menggenapi janji-janjinya. Tapi percaya nggak percaya, banyak orang itu menyerang firman Tuhan dengan mengatakan kalau lihatan tuh, banyak sekali janji-janji Tuhan itu tidak tergenapi, gagal. Artinya apa? Artinya itu firman Tuhan itu bukan beneran firman. Itu cuman buku, dokumen yang ditulis oleh manusia biasa, bukan Tuhan. Yang artinya apa? Kita bahkan nggak bisa percaya apapun yang firman Tuhan katakan. Termasuk iman yang kita pegang sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita nggak bisa percaya itu. Jadi implikasinya itu sejauh itu. Makanya banyak orang itu menyerang kalau lihatin firman Tuhan tidak terjadi kan? Janji Tuhan tidak digenapi kan? Tetapi apakah firman Tuhan mengatakan beneran kalau Tuhan itu pribadi yang menggenapi janjinya? Aku berani bilang, iya, teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah contoh firman Tuhan yang mengatakan kalau Tuhan itu setia dengan apa yang dia sampaikan. Tidak ada satupun janji yang dia ucapkan itu tidak terjadi. Dan ini aku kasih sedikit aja beberapa contoh janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan apa yang bisa kita pelajari dari ini? Janji Tuhan yang pertama, manusia akan mati bila mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan mungkin skeptis ada yang bilang, loh lihatin, habis makan nggak mati kan? Masih hidup kan? Tapi tunggu dulu, jangan cepat-cepat kita bilang ini tidak terjadi. Karena kita tahu kalau Adam dan Hawa akhirnya ujung-ujungnya mereka mati. Secara fisik akhirnya mereka mati. Tapi lebih daripada mati secara fisik, mereka itu mati secara rohani, terpisah dari Allah karena dosa yang mereka lakukan. Itu firman Tuhan katakan. Dan bahkan kutuk ini, kematian secara fisik dan juga secara spiritual itu terpisah dari Allah, itu tersebar lewat Adam dan Hawa sampai ke seluruh manusia. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Jadi apakah janji Tuhan ini tergenapi? Jawabannya iya. Yang orang permasalahkan itu di mana? Di bagian firman Tuhan ini loh. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mereka itu berpikir detik mereka makan langsung mati. Tapi firman Tuhan nggak bilang detik itu kamu mati secara fisik. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Bisa kita interpretasikan ayat ini, detik di mana kamu makan itu, di hari itu, kutuk ini akan berlaku untuk kamu dan untuk keturunanmu. Bukan berarti detik itu pasti langsung mati. Enggak. Minimal janji Tuhan ini berlaku secara spiritual. Detik itu iya, karena sejak waktu itu mereka terpisah dari Allah. Tapi secara kematian itu berapa lama setelahnya itu baru mereka mengalami itu. Jadi sini kita bisa belajar, jangan terlalu cepat kita ini mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi. Karena ada penjelasan alternatif lain yang menjelaskan kalau ayat firman Tuhan ini itu tergenapi. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi ada penjelasan lain yang juga masuk akal. Jadi firman Tuhan ini, janji Tuhan ini tergenapi. Berikutnya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Janji Tuhan ini ngomong soal apa? Ini adalah janji Tuhan pertama yang berbicara soal kedatangannya Mesias. Itu dimulai dari ayat ini. Kejadian 3. Ini digenapi di dalam Yesus. Keturunannya akan menemukan kepalamu. Yesus mengalahkan si jahat, si ular tua itu. Kata firman Tuhan. Dia ada keturunan Adam dan Hawa yang dinubuatkan di ayat firman Tuhan ini. Tapi nggak stop sampai di situ janji Tuhan ini. Karena dikatakan, dan engkau akan menemukan tumitnya. Di sini Tuhan bilang, iblis akan menemukan tumitnya. Dan kita juga tahu, Yesus mati di salib. Justru dengan kematiannya itu, Yesus mengalahkan kuasa si jahat. Menarik ya firman Tuhan itu. Cara penggenapan itu kita nggak bisa bayangkan sebelumnya. Ternyata di dalam Yesus ini tergenapi. Jadi janji Tuhan ini pun digenapi. Last but not least, yang terakhir, Israel memasuki tanah perjanjian. Kejadian 12 ayat 7. Ini Tuhan berjanji, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di Kejadian 12 Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian bagi Abram dan keturunannya. Dan itu digenapi di mana? Di Yosua 21 ayat 43, teman-teman baca sendiri. Akhirnya mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dan mereka itu tinggal di sana. Kalau ini penggenapannya simple, straight to the point. Tuhan janji mereka akan masuk dan dikasih tahu juga di ayat firman Tuhan yang berikutnya kalau akhirnya mereka masuk.
Very simple. Oke, itu contoh-contoh yang bisa aku coba berikan hari ini, yang membuktikan kalau Tuhan itu beneran menggenapi janji-janjinya. Ini cuma 3 dari begitu banyak apa yang Tuhan janjikan dan digenapi. Dan ini implikasi pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, kenapa kita mesti percaya Tuhan itu akan menggenapi janjinya? Karena menurut sejarah, Tuhan beneran ketika dia berjanji, dia beneran menggenapi. Itu terjadi lagi dan lagi dan lagi. Makanya kita percaya, karena Tuhan terus membuktikan kalau dia itu setia dengan perkataannya. Jadi kita percaya Tuhan itu akan menggenapi janjinya, bukan karena kita ini feeling, atau karena pendetanya kita ngasih tahu kita mesti percaya. Enggak, tapi karena bukti yang sudah Tuhan tunjukkan di masa lalu kalau Tuhan selalu menggenapi janjinya. Makanya kita percaya. Iman kita nggak berdasarkan asal percaya, bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan fakta, berdasarkan data objektif. Kalau Tuhan nggak pernah sekalipun gagal menggenapi janjinya. Implikasi yang kedua, tetap teman-teman akan menemukan orang-orang yang mengatakan, ini loh janji Tuhan nggak tergenapi, ini loh gak tergenapi. Teman-teman akan selalu ketemu orang-orang seperti itu. Tapi aku pengen kasih tahu teman-teman hari ini, kalau teman-teman coba cross check di ayat firman Tuhan yang mereka coba sampaikan, dan teman-teman mungkin ada sedikit berpikir, iya ya kok nggak terjadi ya kesannya. Ini pesanku buat teman-teman, guys. Kalau cross check yang seperti itu harus dengan detail, dengan teliti. Ingatlah, kita ini baca dokumen yang lebih dari 2000 tahun bahkan. Zaman itu dan zaman kita sekarang itu sangat berbeda sekali. Kita nggak bisa pakai cara pandang kita yang modern. Itu kita masukkan, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita pengen menguji apakah ini terjadi atau tidak, kita mesti lihat apakah Tuhan itu benar berjanji seperti ini, atau mungkin ada sesuatu yang aku ini miss atau ketinggalan atau aku nggak mengerti. Karena itu konklusinya bisa berbeda. Selama kita nggak lakukan itu, kita jangan cepat-cepat ambil kesimpulan kalau Tuhan tidak menggenapi janji. Dan implikasi yang terakhir, kalau Tuhan beneran menggenapi janji-janjinya, artinya semua hal lain yang Tuhan juga sampaikan di dalam firman Tuhan pasti benar. Karena dia membuktikan dirinya sudahan kalau dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dan jika Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Tuhan, maka kita bisa pegang dan percaya kalau semua yang dikatakan dalam firman Tuhan itu pasti benar. Yaitu apa? Fakta pengajaran dalam firman Tuhan yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Suatu hari nanti akan ada penghakiman untuk semua umat manusia. Surga dan neraka itu nyata. Yesus beneran mati bangkit untuk kita. Itu semua pasti benar. Jika terbukti Tuhan itu setia dengan janjinya. Aku harap kita belajar sesuatu hari ini. Karena ingat guys, kita nggak menyembah Allah yang cuma asal ngomong, tapi dia Allah yang berjanji dan dia Allah yang menggenapi karena dia setia.